Ini jangan-jangan Heri Pras ini Sugi Nur Rebon. Ini kan menarik ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai di media sosial tentang sosok Heri Pras. Heri Pras ini ngakunya orang yang sangat menguasai ilmu bela diri. Dia fokus belajar dari kecil hingga membangun perguruan tinggi ternama, yang juga membahas dan mengkaji ilmu juga, perbandingan imam 4, mazhab 4 kan itu. Nah ini loh, ini jangan-jangan Heri Pras ini Sugi Nur Rebon. Ini kan menarik ini. Nah ini berikut ini ada tulisan rangkuman alur diskusi antara Sumarsam dengan Heri Pras via inbox ini, yang berakhir dengan pemblokiran. Yang memblokir itu Heri Pras karena kalah debat. Ya orang tidak menguasai ilmu. Ya sudah, kalau menurut kami Heri Pras itu mengajarkan ilmu tentang pencak saja lah, jangan memaksakan diri. Ini kami baca ya, Heri Pras mau mendiskusikan masalah apa dengan saya, Pak? Terus Sumarsam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Heri Pras, sekiranya Anda berkenan, mari kita lanjutkan di sini diskusi kita yang Anda tinggalkan sebelumnya. Pada diskusi sebelumnya baru sampai pada bab berikut ini. Saudara Heri Pras dalam video Anda juga menyatakan tentang tidak adanya ajaran dari Rasulullah SAW dalam amaliyah tahlilan. Pertanyaan saya, apakah Anda mengingkari hadis Rasulullah SAW yang saya kutip di atas? Ini tag hadisnya. Wa anin Nabi SAW annahu qala tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum wa ala amwatikum walau bisyurbati ma'in. Fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillahi ta'ala fa illam ta'lamu syai'an minal qur'ani fad'u lahum bil maghfirati war rahmati fa innallaha wa'adakumul ijabah. Monggo dijawab. Heri Pras, kalau mau pakai dalil ini untuk bersedekah kepada orang dan pahalanya dihadiahkan kepada orang mati, ya boleh kapan saja, Pak. Tidak harus ritual 7 harian, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Yang dipermasalahkan bukan hadisnya, tapi susunan ritualnya yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Sumarsam Lik, baik, ini menjawab. Jika memang susunan ritual yang Anda permasalahkan, lantas bagaimana cara untuk mengamalkan hadis tersebut di atas agar tidak menyalahi dalam pelaksanaannya? Monggo penjelasannya. Heri Pras, tinggal kunjungi fakir miskin di daerah terdekat, ke panti jompo, panti asuhan, anak-anak yang kekurangan pangan dan terlantar di jalanan. Bersedekah itu tidak harus mengkhususkan ritual 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1000 harian, dan lain-lain. Sesimpel itu kok mengamalkan hadis tersebut. Ya kecuali Nabi mencontohkan ritual-ritual tersebut, apa susahnya kita mengamalkannya? Nggak susah kan? Heri Pras, wassalam, saya blokir Anda mulai sekarang karena tidak mau berdialog secara langsung. Diblokir ini. Saya terima arahan Anda bahwa untuk bersedekah tinggal kunjungi fakir miskin di daerah terdekat, ke panti jompo, panti asuhan anak-anak yang kekurangan pangan dan terlantar di jalanan. Namun juga perlu Anda sadari bahwa bersedekah tidak hanya terbatas pada yang Anda sebutkan saja. Kemudian perihal bersedekah itu harus mengkhususkan, tidak harus mengkhususkan ritual 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1000 harian, dan lain-lain. Juga perlu Anda sadari bahwa tahlilan boleh diamalkan kapan saja dan di mana saja, kecuali pada saat dan tempat yang memang
terlarang untuk mengamalkannya. Misalnya ketika sedang junub atau sedang di dalam WC, artinya tahlilan boleh diamalkan termasuk pada hari-hari tersebut dan tidak hanya dibatasi pada hari-hari tersebut. Maka sungguh suatu kesalahan yang sangat fatal bila Anda melakukan pembatasan hari dan waktu dalam mengamalkan tahlilan. Selanjutnya terkait soal contoh dari Nabi, perlu Anda pahami abna sunnah, abwah sunnah itu tidak hanya sebatas yang dicontohkan oleh Nabi saja. Sunnah Nabi itu ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah, sunnah hamiyah. Jika hanya sunnah fi'liyah saja yang Anda perbolehkan, lantas akan Anda campakkan kemana sunnah-sunnah yang lain? Heri Pras, saya blokir Anda mulai sekarang karena tidak mau berdialog secara langsung di telepon. Apalagi Anda pendusta, sudah mengaku mengislamkan banyak orang non-muslim, tapi kenyataannya nol besar. Wassalam. Ini diblokir. Ya. Heri Pras, mari fokus pada tema yang kita bahas. Ini Sumarsa membalas. Silakan fokus untuk menjawab pertanyaan saya berikut ini. Selanjutnya terkait soal contoh dari Nabi, perlu Anda pahami hau sunnah Nabi itu tidak hanya sebatas yang dicontohkan oleh Nabi saja. Sunnah Nabi itu ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah, sunnah hamiyah. Pertanyaannya, jika hanya sunnah fi'liyah saja yang Anda perbolehkan, lantas akan Anda campakkan kemana sunnah yang lainnya? Ini saya langsung diblokir oleh saudara Heri Pras dan tidak mau mengirim pesan via inbox. Ini memang Heri Pras ini mulutnya ini kurang ajar ini. Kalau ngomong sambil melotot ini, tapi miskin ilmu ini. Ini kayaknya itu alirannya itu Wahabi, ini membela Khalid Basalamah mati-matian. Reza itu dibela mati-matian. Ini PR untuk kita semua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.